Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, siapa sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil sebenarnya ada pilihan, mau yang panjang atau yang singkat. Dan sengaja pula saya pilih yang panjang, nggak ada diskon sama sekali. Ini bukan akhir tahun masalahnya. Dan ketika Injil bunyinya tentang sabda yang ditaburkan, maka sabda itu berlimpah, harus ditaburkan. Jangan mulai main potong. Nanti saya kena KPK-nya surga. Mengorupsi sabda Allah yang harusnya disampaikan penuh, lalu saya mulai potong-potong. Dan tadi dalam bacaan Injil sudah jelas, bahkan perumpamaan itu dijelaskan oleh Yesus sendiri. Maka saya harap homili saya tidak mengurangi makna yang dijelaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Mudah-mudahan semakin mampu memahami makna itu untuk kemudian kita mencoba menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama kitab Yesaya mengungkapkan bahwa rahmat Allah digambarkan seperti air hujan. Ini latar belakang dibaliknya adalah air itu sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan ini ketika dicurahkan lewat hujan oleh Allah, hujan itu tidak pernah ditarik kembali oleh Allah. Apa yang sudah diberikan oleh Allah pada dunia seisinya diharapkan bermanfaat, dan dari air itulah maka segala makhluk yang hidup di dunia menemukan kehidupannya dan dapat berkembang. Demikianlah rahmat Allah tidak akan ditarik kembali. Hanya bagaimana kita menerima rahmat itu masing-masing diri kita, supaya rahmat itu jangan menjadi bencana atau hilang sia-sia, tetapi tetap tinggal dan bahkan dapat kita kembangkan untuk mengembangkan pribadi, mengembangkan diri dan cinta kasih kita masing-masing. Rahmat Allah yang dicurahkan secara berlimpah tetap harus diperjuangkan, bahkan harus dipertahankan, supaya dengan demikian rahmat itu dapat berhasil guna, dapat berkembang terus-menerus dalam hidup kita, dalam diri kita. Paulus memberikan nasihat tadi dalam bacaan yang kedua. Semua makhluk merasakan pernah mengeluh, entah mengeluhnya dalam hati atau terucap dalam kata-kata. Kalau yang kudus macam suster berkeluh kesahnya lewat Mazmur, mereka membaca Mazmur ratapan begitu. Kalau Romo seperti saya biasanya mengumpat berkeluh kesahnya. Kalau suster karena berbeda mereka alamnya, sehingga berkeluh kesah lewat membaca Mazmur, berdoa Mazmur ratapan begitu. Sehingga keluh kesahnya kudus. Sementara kita ini keluh kesah kita sembrono, serampangan dan terucap sembarangan saja dalam kata-kata yang cenderung kasar. Dan tadi Paulus menjelaskan dengan apa yang mudah ditangkap, bahwa setiap makhluk, setiap manusia sama-sama merasakan sakitnya bersalin, sakitnya melahirkan. Entah kita yang, bukan kita, Anda sebagai ibu yang melahirkan, atau kita yang pernah dilahirkan sama-sama merasakan sakit, meskipun kita lupa dulu. Ketika kita dilahirkan sakitnya seperti apa lupa. Karena ketika di dalam rahim kita nyaman tinggal di dalamnya, makan tidak usah perlu ngunyah, langsung lewat pusar. Kita tidak pernah merasakan hawa dingin, kita tidak pernah membutuhkan apapun, bahkan pakaian yang mewah-mewah pun tidak, apalagi lipstik. Kita tidak butuh di dalam rahim. Tetapi ketika kita dilahirkan, kita harus berjuang mulai saat itu sendiri, termasuk mengambil nafas pun sendiri. Pasti seorang bayi yang dilahirkan dia sakit,
meninggalkan rahim ibunya, harus berjuang mulai saat itu sebagai sosok pribadi yang berbeda dari orang tuanya. Demikianlah gambaran yang diungkapkan. Semua makhluk mengalami perjuangannya. Semua manusia pernah mengeluh, pernah sakit, tetapi dalam perjuangan sabda Allah yang telah ditanamkan, firman itu telah disampaikan dan butuh kita perjuangkan. Kita mengalami cobaannya masing-masing dalam perjuangan hidup kita. Maka digambarkan oleh Yesus, ada situasinya benih itu tertabur di pinggir jalan yang tidak sempat hidup sama sekali. Semoga hati kita bukanlah jalan atau pinggir jalan yang tidak mampu menumbuhkan apapun. Kalau toh di pinggir jalan sekarang, jalanan di tempat kita ini pasti sebentar lagi akan dibabat orang. Atau di tempat yang berbatu-batu, tanahnya hanya tipis saja, sehingga tumbuhnya hanya sebentar saja, kemudian akan gampang layu. Karena kita tidak tahan uji. Atau benih yang tumbuh di semak duri. Semak itu kecil saja mulanya, tetapi kemudian sama-sama tumbuh dan bahkan lebih cepat dari benih yang ditaburkan tadi, sehingga lama-kelamaan benih yang harusnya dipelihara menjadi mati terhimpit. Semoga hati kita pun tidak demikian. Atau kalau sekarang hati kita mulai ditumbuhi dengan semak duri, mari kita hilangkan semak duri itu, kita rawat dengan sebaik-baiknya sabda Tuhan. Lalu benih yang jatuh di tanah yang baik. Yesus mengatakan dalam perumpamaannya, ada yang berhasil 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tidak ada penjelasan Yesus kriterianya yang 100 kali lipat itu seperti apa. Yang 60 kali lipat itu seperti apa. Yang 30 kali lipat itu seperti apa. Maka biarlah Yesus yang menilai diri kita masing-masing termasuk keluarga kita. Apakah kita sudah mengembangkan diri rahmat Tuhan semaksimal mungkin. Dan terserah Yesus mau memberi nilai kita berapa. 100, 60, 30, 10, atau 5. Yang penting bahwa kita mengusahakan supaya benih sabda Tuhan, rahmat itu kita terima dengan baik, kita perjuangkan dan kita tumbuhkan sehingga berbuah, menghasilkan berlipat ganda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satupun keluarga kita berani mengatakan bahwa keluarga kita idealis. Pasti ada cacat celah di sana sini, pasti ada kekurangan di sana sini. Yang kita pandang keluarganya baik-baik semua, tapi di dalamnya belum tentu. Masing-masing keluarga punya perjuangannya sendiri-sendiri. Dan masing-masing keluarga punya cacat celahnya sendiri-sendiri. Tetapi bukan ini yang kita keluhkan. Yang jelas usaha keluarga masing-masing untuk menumbuhkan sabda Allah. Rahmat ini supaya kita kembangkan terus-menerus. Setiap orang pribadi anak dalam keluarga juga pertumbuhannya tidak akan mungkin sama. Punya 3 anak atau 5 anak dalam satu keluarga yang diberi perhatian sama, tetapi pertumbuhan mereka tidak sama. Pertumbuhan kemanusiaan, pertumbuhan kecerdasan, iman dan cinta kasih tidaklah sama. Mereka sebagai lahan masing-masing yang bertemu dalam keluarga. Maka kita bersatu, terutama Anda dalam keluarga, mengelola diri kita masing-masing, termasuk kebersamaan dalam keluarga, supaya menjadi lahan yang baik. Tempat rahmat Allah, sabda Allah dapat tumbuh berkembang dengan suburnya,
sehingga kelak menjadi panenan bagi kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah